Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku para dermawan peduli rakyat Indonesia, relawan Anies Baswedan dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Begitu juga saya. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seperti yang sudah saya katakan dan bahwa kita akan melanjutkan bila kita ada umur, ada waktu, Allah berikan keimanan untuk meneruskan membaca kitab Fadilah Amal ini yang mana kisah yang ke-10 tentang sahabat-sahabat Nabi, yaitu tentang kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, jadi siksaan demi siksaan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu bertambah terus, maka membuat Rasulullah SAW khawatir ya akan keadaan yang demikian, karena pada saat itu masih tahun ke-5 kenabian, jadi Nabi diangkat jadi Nabi baru 5 tahun. Nah itu semakin gencar orang nggak percaya, bahkan Rasulullah pun tidak luput dari cacian, hinaan, bahkan ada keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Rasulullah didukung oleh suku-suku yang masih kuat ya, Bani Hashim ya, jadi Rasulullah masih disegani lah. Nah, namun bagi kaum muslimin yang tidak memiliki, apalagi mereka seorang budak, kayak itu habis sudah sama majikannya disiksa dan dibunuh, bahkan sebagaimana yang dilakukan kepada keluarga Amr bin Yasir, yaitu Yasir ayahnya dan Sumayyah ibunya. Mereka adalah kedua orang yang mati syahid pertama. Saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi siksaan kekerasan orang-orang kafir kepada muslim mungkin bertambah. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya memutuskan untuk mengizinkan para sahabat berhijrah ke tempat lain. Meskipun banyak di antara sahabat yang berhijrah ke kemana-mana, nah di antaranya adalah yang ke Habasyah. Habasyah itu sebuah negeri di Afrika ya, Afrika Utara, tepatnya di Ethiopia ya. Di sana mereka pada hijrah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sana ada seorang raja Habasyah, ya, seorang raja Habasyah atau Najasyi, ya, dia beragama Nasrani pada saat itu dan sampai saat itu dia belum memasuk Islam. Dia terkenal dengan keadilannya, kelembutan hati, dan kebijaksanaan tentunya. Jadi raja yang adil, raja yang lembut, raja yang bijaksana, raja yang tidak berbuat semena-mena, tidak zalim terhadap rakyatnya. Itulah sejatinya yang menjadi seorang pemimpin adil. Jangan jadi pemimpin adil hanya untuk pendukungnya. Pendukungnya dia baik. Kalau nggak pendukungnya di penjara, apalagi dengan ulama. Aduh ya Allah. Laskar-laskarnya bahkan dibantai di kilometer 50. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji sekali terhadap sesama anak bangsa, sekali mereka lakukan hal yang demikian. Nah, kekejian orang-orang yang sekarang ya, utamanya dari aparat yang telah melakukan kekejian kepada laskar-laskar pembela Islam, laskar pembela ulama yang dibantai 6 orang di kilometer 50, itu mereka sama biadabnya seperti orang-orang biadab yang dilakukan kaum kafir jahiliyah. Nggak tahu tuh, bisa jadi mereka orang kafir, atau kalau dia orang beriman adalah orang iman yang bodoh. Kok mau membantai saudara muslimnya sendiri, hanya berbeda pandangan politik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekejian-kekejian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu akhirnya membuat Rasulullah untuk menyuruh sahabat-sahabat hijrah. Nah, hijrah yang pertama yaitu terjadi pada bulan Rajab, yaitu di tahun ke-5 kenabian. Maka diberangkatkanlah jemaah pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki, ya, sekitar 12 orang laki-laki dan 5 orang wanita kurang lebih ya. Orang-orang kafir Mekah mengejar mereka supaya tidak jadi pergi ke sana. Dikejar tuh 12 laki-lakinya dan 5 perempuannya dikejar. Namun mereka tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam. Jadi dilempar berita-berita hoak oleh buzzer-buzzer kaum kafir Quraisy yang saat itu berkuasa.
Nah, supaya mereka balik nih, tujuannya kalau udah balik ya kan nanti ditangkap lagi, disiksa lagi. Nauzubillah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sesungguhnya Allah saja mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Kok bisa Anda berbuat zalim? Kok bisa Anda membunuh anak-anak muda yang tak berdosa di kilometer 50? Kok bisa orang-orang kafir ini membunuh kaum muslimin yang hanya ingin beriman kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Allah saja penguasa langit dan bumi mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kok bisa manusia berbuat zalim, membunuh, membantai semaunya? Astagfirullahaladzim. Ingat, demi Allah, pasti Allah akan balas kekejaman-kekejaman yang Anda lakukan terhadap kaum muslimin dimanapun Anda berada. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar ya, ternyata berita itu adalah berita yang tidak benar. Nah, maka mereka terpengaruh dengan berita-berita nggak benar kalau muslimin udah menang, seluruh penduduk Mekah udah masuk Islam. Mereka gembira sekali dengan berita itu, sehingga mereka akhirnya kembali. Mereka yang gelombang pertama itu sekitar 3 bulanan lah ya. 3 bulan berada di sana, mereka rindu, mereka sebenarnya sedih berada di negeri orang, tapi gimana lagi? Mereka demi mencari keamanan, ya tentram, bisa beribadah, mereka mencari suaka, minta perlindungan kepada Raja Najasyi. Namun mereka dengar berita itu ada kerinduan ingin pulang ke Mekah. Mereka akhirnya pulang. Sebagian dari mereka berkas pulang enggak, karena masih belum jelas. Nah, sebagian yang kecil ini kalau misalnya mereka tadi sekitar ada 17 orang, mungkin yang pulang sekitar 10 orangan. Dari 10 orang ini ternyata pas nyampe di perbatasan kota Mekah, nggak benar berita tuh. Nah, sebagian dari 10-12 orang ini mereka akhirnya ada yang balik lagi, beberapa orang, ya mungkin 4 orang atau 5 orang. Sebagian lagi sekitar 7 orang, ada yang terus tanggung udah, mereka mungkin udah bekal habis dan sebagainya. Ada yang disiksa dari sebagian kecil orang itu. Ada juga yang dikasihkan pelindung 1-2 orang pada saudaranya yang masih punya kedudukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin gencar tahu kaum muslimin hijrah, kaum kafir semakin menjadi-jadi, semakin kesetanan mereka semua, karena memang mereka orang kafir itu ya pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut iblis yang namanya belum beriman waktu itu ya, sehingga sifat mereka, karakter iblis semua. Orang kafir itu begitu karakternya, seperti iblis kalau mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka kaum muslimin ini semakin disiksa. Nah, melihat penyiksaan makin gencar, makin keras, ada apa namanya, ya inilah dicari semua penduduk-penduduk siapa yang beriman, data dan sebagainya. Akhirnya mereka mendapat perlakuan yang luar biasa, kejamnya. Maka Rasulullah akhirnya kasihan. Rasulullah ini lembut hatinya, nggak tega ngeliat pengikutnya gara-gara dia menyerukan beriman. Ya memang itu risiko perjuangan ya, tapi Rasulullah lembut, kasihan. Aduh ya Allah, kalau bisa biar dirinya sajalah yang mendapatkan ujian yang berat, tapi kaumnya, umatnya tidak. Nah, begitulah seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan juga daripada kaumnya. Bukan ada pemimpin kalau mau pergi menghadap orang yang dia senengin, ya tokoh, cuma dirinya aja foto berdua, ya padahal katanya ketua relawan, ketua relawan capres tertentu, tapi kalau foto cuma berdua. Nah, mereka nih yang di belakang mereka yang juga deklarator, mereka juga yang memperkenalkan tokoh-tokoh di daerahnya. Enggak, cuma dia berdua, dia foto berdua, kemudian dikirim foto itu kepada calon presiden yang dia kagumi. Nah, yang lain itu dibohongin aja, dicepuain aja, cuma dimanfaatkan doang. Nah, itu nggak benar, pemimpin nggak benar ya. Kalau punya pemimpin kayak gitu, udahlah nggak usah diikutin lah ya, cukup tahu aja ya. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin akhirnya atas perintah Rasulullah SAW, mereka untuk pergi hijrah lagi yang kedua ke Habasyah lagi ya, karena Habasyah adalah pilihan yang agak bagus karena rajanya adil, bijaksana, nggak zolim ya. Nah, akhirnya ada sekitar 83 laki-laki yang hijrah dan ada sekitar 18 wanita yang hijrah secara terpisah-pisah bergelombang. Karena kalau mereka sekali banyak ya langsung gitu, itu pasti akan membuat orang-orang kafir mengejar mereka, ketahuan. Nah, ini bergelombang 5, 10. Itu pun berangkatnya di malam hari,
di kegelapan keheningan malam, bertahap dan sebagainya. Akhirnya sampailah 83 orang laki-laki ini dan 18 wanita ini ke Habasyah, ya. Perjalanan ini disebut hijrah Habasyah kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini. Jadi sebagian sahabat yang pertama ada, yang kedua ada tuh yang gitu. Ada juga yang cuma salah satu aja, yang pertama aja atau yang kedua aja. Orang-orang kafir semakin marah ketika mengetahui kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka akhirnya karena dengki, orang kafir itu emang nggak pernah senang sama orang Islam. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang Yahudi Nasrani itu nggak akan senang deh terhadap orang Islam. Lihat umat Islam itu damai, tenang, nggak senang, apalagi sukses. Wah, nggak akan senang. Mereka pasti akan mengganggu terus sampai hari kiamat. Ingat, sampai hari kiamat. Nah, jadi umat Islam itu juga harus siap-siap, fisik dan sebagainya, mental dan sebagainya. Jadi kalau ada orang kafir, kita sudah harus kuat olahraga dan sebagainya, ya. Kuat, belajar, berkuda, memanah, berenang. Harus beranilah kita umat Islam. Kalau nggak kita menjadi bulan-bulan aja. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir nggak akan senang. Maka akhirnya mengirim utusan, ya, rombongan untuk ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Nah, utusan mereka itu diantaranya Amr bin As. Ada satu lagi Abdullah bin siapa gitu namanya, ya saya lupa, nanti mudah-mudahan ketemu sih. Saudaraku, akhirnya mereka ke Habasyah membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Ya, tentunya apa? Untuk nyogok, ya, memberikan sogokan, suapan-suapan, ya. Tujuannya apa? Dengan disogok pejabat itu, pendeta-pendeta tersebut, maka mereka bisa bekerja sama supaya bisa memulangkan 83 orang laki-laki tadi dan 18 wanita tadi untuk kembali ke Mekah. Tujuannya apa? Untuk disiksa tentunya. Disiksa supaya mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, yaitu penyembah berhala mereka adalah saat itu berhala Manaf, Lata, Uzza dan Manaf, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya mula-mula menemui para pejabat kerajaan dan pendeta Nasrani dan memberikan hadiah yang bagus-bagus. Dan memang orang-orang Najasyi, pejabat-pejabat ini senang banget disogok, senang mah hadiah-hadiah barang-barang mewah yang berasal dari Mekah, bagus-bagus, antik-antik dan sebagainya, ya. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang kafir itu dapat menyupai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu mereka mengumumkakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap itu. Kemudian mereka berkata, ya, wahai raja, ada sekelompok kecil. Nah, nih, utusan ini nih, Amr bin As ini nih. Ada sebagian kecil kelompok orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan masuk ke dalam agama baru. Ya, yang agama itu kami tidak tahu, yang juga Tuhan tidak mengenal agama itu. Nah, kata Amr bin As yang ketika itu masih kafir. Mereka datang dan tinggal di negeri Tuhan. Para tokoh Mekah yang mulia, orang-orang tua, paman, keluarga, ya, mereka semua telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali ke Mekah. Ya, itu kata itu. Maka serahkanlah kepada mereka itu kepada kami, Paduka Raja Najasyi, kata Amr bin As. Ya, Amr bin As ini memang seorang yang ahli diplomasi, ya. Diplomasi, kata-katanya bagus, ya, dan memang raja pun sebelumnya sudah kenal dengan Amr bin As ini, kenal sebagai sesama antar bangsa, ya, karena Amr bin As ini juga termasuk tokoh lah yang ada di Mekah gitu. Kenal itulah. Raja mendengarkan saja kata-kata Amr bin As. Maka serahkanlah kepada kami. Ya, kata Amr bin As kepada Raja Najasyi. Apa kata Raja Najasyi? Menjawab, oh, kami tidak akan menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami, kata Raja Najasyi dengan berwibawa. Ya, tanpa saya harus memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan aku panggil dan aku tanyai. Jika ceritamu benar, maka mereka akan kuserahkan kepadamu. Namun jika tidak benar, tentu aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Nah, kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya mereka sangat mencemaskan apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga
mereka memutuskan untuk tetap dapat memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya. Kemudian mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seorang menegur mereka. Ya, jadi mereka ini mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum ya Raja Najasyi. Begitulah kurang lebih. Nah, mereka menegur karena menurut mereka kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak memberikan sujud di hadapan raja. Karena orang-orang dulu tuh bersujud, ya kan, membungkukkan kepala. Sedangkan Islam tidak boleh kita membungkukkan kepala kita kepada manusia, hanya kepada Allah. Rukuk ini kita hanya kepada Allah. Gak boleh tuh, misalnya dia pejabat, kita ruku, ya enggak, apalagi sujud, aduh nauzubillah, nggak boleh tuh, haram hukumnya, syirik itu, ya nauzubillah. Jadi harus proporsional. Kita berarti biasa aja salah, ya, beriman gitu. Malah kalau orang-orang kafir kita harus tegak salatnya, jangan nunduk, tegak. Orang dulu, orang-orang sahabat Nabi itu kalau ketemu orang kafir tegak dia, berwibawa. Nah kalau orang sekarang, orang terutama penjilat-penjilat, ya, budak-budak asing, budak-budak asing, pengkhianat-pengkhianat bangsa negeri yang nggak beriman sama Allah, yang imannya ya iman tempe, iman tahu, ya mereka nunduk-nunduk gitu, bahkan cium tangan sama pendeta sebagai orang Islam. Aduh, malu-maluin, ya, malu-maluin. Ormas terbesar di Indonesia cium tangan ketemu pendeta paus. Aduh, kalau saya mah nggak akan cium tangan, kalau perlu paus nih cium tangan sama saya. Ya, karena kita kaum muslim ini punya izah, harga diri yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi daripada kaum-kaum yang lain kalau kita beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pun akhirnya dipanggil. Pada mulanya mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Kemudian seorang dari mereka menegur, kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya. Ya, seorang itu maksudnya di antara utusan kaum kafir Quraisy, sengaja memang supaya membuat suasana raja jadi kesel atau orang-orang pejabat, pendeta pada benci sama utusan, sama kaum muhajirin ini yang hijrah ini, ya, yang kedua. Kalian tidak beradab dengan raja dan tidak bersujud di hadapannya. Mereka menjawab, kami dilarang bersujud oleh nabi kami selain kepada Allah. Selanjutnya raja tersebut bertanya kepada mereka, ya. Nah, sedangkan juru bicara dari kaum muslimin yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi anak-anaknya Abi Thalib, ya, pamannya Nabi. Sayyidina Ja'far radhiyallahu an maju ke depan dan berkata, dahulu, kata dia nih kepada raja, paduka Tuan, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, jahil, bodoh, dungu, ya, itu bahasa-bahasa rakyatnya, ya, bahasa Roksi Gerung, dungu, ya, tolol, bego kalau bahasa-bahasa sehari-hari. Karena emang orang jahil itu begitu, bodoh, dongo, ya, dan sebagainya, jahil, ya, nggak ngerti, ya. Ini bukan kasar, ya, ini kan bahasa, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu kami ini orang jahiliyah, ya, kami tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Dahulu kami ini menyembah berhala, menyembah pohon, patung, itu kan berhala semua, ya, atau kue roti yang dibikin kemudian disembah, setelah itu dimakan tuhannya, ya, karena bodoh. Roti, ya, Umar aja dulu pernah menangis itu, ingat itu, roti dibikin sama Umar, disembah sama Umar, kemudian setelah itu lapar dimakan. Nah, itu kan namanya bodoh. Kalau masih jahiliyah begitu, jahil, bodoh, nggak ngerti, belum paham, ya. Kami dulu tidak mengenal Allah dan Rasulnya, dulu kami menyembah berhala. Kemudian kami makan bangkai. Jadi kalau orang-orang kafir itu, ya, misalnya ayam udah mati nih. Mati ayam nih, nggak dipotong, belum dipotong, udah mati aja deh. Terus dipotong sama dia, makan boleh. Itu bangkai. Dan itu haram. Kita nggak boleh orang Islam, ayam mati, dipotong, terus dimakan, nggak boleh. Kalau ayam itu masih hidup, kita potong, itu boleh, halal. Ya. Atau ayam tiren, ayam mati kemarin. Mati dia kemarin, tapi tanggung ya sayang. Itu nggak boleh, pedagang nggak boleh tuh. Kalau misalnya lihat ayam udah mati, nah potongnya dijual, nggak boleh, dosa, haram. Dosa Anda begitu. Lagi orang nggak tahu, justru orang nggak tahu itu Anda dosa. Orang tahu, orang nggak akan mau beli. Nah, jangan, ya. Ingat, wallahi Allah Maha melihat. Innallaha sami'un alim. Sebenarnya Allah sami' mendengar, alim melihat, mengawasi semua.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kami menyembah berhala, makan bangkai, berbuat jahat, senangnya berbuat jahat orang-orang kafir, jahat, jahat terus, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kalau kita kan nggak boleh, dalam Islam 3 hari kita nggak tegur saka, dosa kita. Maka kita harus menegur sapa kembali, mengucapkan salam, udah hilangkan rasa dendam, benci dan sebagainya. Nggak boleh memutuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian kami, ketika kami bisa jilah ini, kami yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Nah, itu ciri-ciri orang kafir, orang-orang bodoh jahiliyah. Dia merasa dia kuat, ada orang lemah, tindas. Ayahnya kuat, gagah, istrinya ditabuk dan ditempelengin, anaknya dihajar, dibunuh dan sebagainya. Itu gak benar, masih jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu anaknya aja dibunuh, ya. Jadi kalau lihat orang kaum kafir Quraisy dulu, kalau lihat siapa anaknya yang lahir perempuan, malu dia, dikubur hidup-hidup. Ya, laki-laki dia merasa bangga, perempuan dikubur, itu kan namanya nggak benar, merasa dia seorang ayah yang kuat, anaknya lemah dibunuh, itu nggak boleh, itu perbuatan jahiliyah. Ya, nah, atau sekarang nih, walaupun nggak jahat, pergaulan seks bebas, kemudian hamil, malu, dibunuh anaknya, dibuang tempat sampah, itu nggak benar, nggak boleh. Ya, makanya jangan melanggar perintah Allah dengan berzina. Nauzubillah semua. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kami itu menindas yang lemah. Kami di antara kami yang kuat menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus seorang rasul. Kata Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, yang nasab keturunan, kejujurannya, sifat amanah, kesucian hidupnya sangat kami kenal. Nah, kata Ja'far. Jadi Rasulullah ini Allah mengutus seorang rasul. Dia keturunannya bagus benar, ya, keturunannya orang terhormat. Kemudian orangnya jujur, Al-Amin dulu kan sebelum dia jadi nabi, dia digelar Al-Amin, orang yang tak percaya sama orang kaum kafir Quraisy. Ya, kemudian dia punya sifat amanah. Orang kalau nitipin apa, amanah disampaikan dan sebagainya. Kemudian suci, orangnya terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, suci daripada berbuat zolim, suci daripada dia berbuat menghina dan sebagainya. Lembut, penuh kasih sayang, akhlak yang luhur, yang sangat mulia. Ya, seorang rasul yang diutus Allah kepada kami. Hidupnya sangat kami kenal, kata Ja'far. Beliau mengajak kami hanya menyembah Allah yang esa, Allah yang tunggal, ya, tidak ada sekutu baginya, dan melarang kami untuk menyembah berhala, karena berhala itu pohon, roti, patung, itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya kan, patung apa coba, dia aja nggak bisa ngapa-ngapain, diem, masa kita sembah, masa kita minta sama dia aja yang buat kita, kok kita sembah? Ini bodoh namanya, kita yang bikin, kita pahat patungnya, kemudian kita sembah-sembah. Ini sapi, udah tahu sapi, kok kita sembah? Bodoh, sapi itu binatang, ya, ciptaan Allah, sama seperti kita ciptaan Allah. Dia itu kita sayang. Dia itu untuk Allah ciptakan sapi, binatang-binatang lain itu untuk kebutuhan manusia, untuk apa? Makan dan sebagainya. Untuk memberikan mata pencaharian, jual beli dan sebagainya. Bukan untuk disembah. Pohon, kok pohon disembah? Pohon pembilang keramat disembah. Kuburan, itu hal-hal yang bodoh, jahiliyah namanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik. Yang disuruh Rasulullah yang baik-baik, menyuruh berbuat baik, nolong orang. Kemudian melarang kami untuk berbuat jahat, tidak berbuat zalim kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang yang kami kenal. Nggak boleh. Itu ajaran yang Rasul ajarkan kepada kami. Kemudian beliau juga menyuruh kami untuk berkata yang jujur, kata-kata jujur, yang benar, nggak bohong, nggak nipu orang, dan sebagainya. Ya, kemudian bersifat amanah, ketika dikasih amanah, jabatan dan sebagainya disampaikan dan sebagainya, ya. Dan beliau juga mengajarkan kami untuk menjaga hubungan sanak keluarga, supaya kita sama adik, kakak, ipar, paman, bibi, mertua, itu harus baik, itu kan keluarga semua. Harus jaga hubungan baik, menghormati dia, mencintai mereka karena Allah, sebagaimana kita mencintai istri kita, mencintai suami kita cinta juga keluarga istri kita. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada kami. Ya, beliau juga menyuruh kami berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita sama tetangga harus baik, ramah. Jangan bikin tetangga tuh gak nyaman. Ramah sama tetangga, sopan, santun, ya. Ada apa-apa diungkapkan dengan baik-baik dan sebagainya. Jangan mengganggu tetangga dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kami untuk mendirikan sholat, ya, supaya kita sholat beribadah kepada Allah, sujud, ruku. Itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan kami berpuasa.
untuk menahan hawa nafsu, ya. Kemudian juga puasa itu untuk menjauhkan kita dari api neraka. Bayangkan puasa, kita puasa sehari, puasa sunnah atau apa, itu 70 tahun muka kita nih dijauhkan dari neraka jahanam. Masa nggak mau? Jadi orang yang puasa tuh di samping dia untuk menahan hawa nafsunya, sebenarnya sama Allah ingin dijauhkan wajah kita nih dari kobaran api neraka jahanam. 70 tahun jaraknya jauh sehari. Kalau kita puasa Senin Kamis 2 kali. Sebulan ada berapa? Kalau kita saum Yaumul Bait atau kita saum Nabi Daud, semakin sering kita berpuasa, semakin jauh muka kita, tubuh kita dari api neraka jahanam. Kemudian Allah lindungi kita dari mengikuti hawa nafsu. Kita nih kalau nggak jarang puasa, nggak pernah puasa, pengennya kita nih cenderung nih kecenderungan kita ingin hawa nafsu terus, syahwat macam-macam, bukan cuma syahwat urusan ranjang aja, syahwat yang kedudukan, serakah, tamak, ingin menguasai harta dan sebagainya, itu sama syahwat semuanya, ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengajarkan kita untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita bersedekah. Kita dikasih harta. Dititipkan harta itu amanah, titipin ya. Kita berbagilah kepada kaum fakir miskin, duafa, fukara, yatim dan sebagainya. Itu amanah. Justru harta yang kita sedekahkan itu harta yang tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz di sisi Allah. Harta yang kita makan itu jadi kotoran, jadi tai, maaf ya. Kemudian buang ya. Sementara harta yang kita bagi sedekah, insya Allah itu harta yang bermanfaat, yang sampai di sisi Allah tersimpan rapi untuk bekal kita di akhirat, memperberat timbangan amal soleh kita. Kemudian beliau Rasulullah mengajarkan kami akhlak yang terpuji, supaya kita memiliki akhlak yang baik, santun sama orang tua, cium tangan kalau kita masih anak-anak, kalau kita laki perempuan cukup kita begini sebagai tanda hormat kita, permisi, punten, ya, kalau kita bukan muhrimnya. Itu yang diajarkan Nabi kepada kami. Kemudian Rasulullah melarang kami berzina, ya, mendingan nikah halal. Mau nikah kan mau apain aja terserah, pagi siang malam, ya nggak mau berkali-kali, itu bebas. Tapi kalau berzina nggak boleh, karena berzina itu nggak ada ikatan dan nggak ada tanggung jawab. Yang rugi perempuan, yang laki juga dosa, haram, neraka. Nauzubillah. Kemudian Rasul mengajarkan kami untuk tidak berdusta, berkata yang benar, yang jujur apa adanya dan sebagainya. Ya, kemudian Rasulullah melarang kami untuk memakan harta ya anak yatim. Anak yatim itu hartanya bukan dimakan, tapi malah dikasih. Kalau perlu anak yatim itu disantuni, diberikan, bukan dimakan. Nauzubillah, ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah. Kemudian menuduh orang lain yang enggak, ya, fitnah dan sebagainya. Dan Rasul mengajarkan kami melarang perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami untuk senantiasa tentang Al-Quran yang mulia ini. Kami diajarkan baca Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, ya, karena dengan baca Quran ini buat hati kita tenang, tentram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatkulah, kata Allah, hatimu akan merasa tenang, tentram, damai. Ya, benar nggak? Benar banget. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ja'far bin Abi Thalib, dan kami beriman terhadapnya, kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, dan mengamalkan segala firman-Nya. Karena hal ini kaum kerabat kami, orang-orang kaum kafir Quraisy itu memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai macam penyiksaan. Ya, kata Ja'far kepada Raja Najasyi. Maka keadaan memaksa kami untuk datang memohon perlindungan kepada Tuhan, ya, atas perintah Nabi kami. Kemudian Raja Najasyi berkata lagi, sekarang perdengarkanlah kepadaku sebagian ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh nabimu. Maka Sayyidina Ja'far membacakan sebagian ayat-ayat permulaan surat Maryam, ya, bacaannya membacakan sebagian surat Maryam yang diberikan kepada Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu minta dibacakan surat Maryam, maka Nabi Ja'far akhirnya membacakan surat. Nah, ini dia ya. Itu masih ada nih Qurannya nih, ya Allah. Surat Maryam. Nah, maka dibacakanlah sebagian permulaan dari surat Maryam, surat ke-19, ya. Surat ke-16 sampai surat ke-24. Di dalam firman Allah surat Maryam surat 19 ini, ayat ke-16 ini, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakhazat min dunihim hijaban farsalna ilaihim ruhana
fatamassala laha basharan sawiyan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. Qala innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman zakkiyan. Qalat atayakunu li gulamun walam yamsasni basharu walahum aku bagiyan. Qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qadiyan. Fa'aja'aha makhada ila iz'ain nakhlati. Qala ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyan mansiyan. Fanadaha min tahiyya alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtasi sariyan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebuah timur, yaitu di Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang-orang yang bertakwa. Maka dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu sebagai seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki? Padahal aku tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dan aku bukanlah seorang wanita pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam pun mengandung atau hamil. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke sebuah tempat yang sangat jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada sebuah pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya kalau aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Masya Allah. Saudaraku para dermawan dimanapun Anda berada, itulah yang dibacakan surat Maryam, surat ke-19 ayat 16 hingga 24 atau 25. Nah, mendengarkan bacaan tadi, ya, maka Raja Najasyi menangis, menetes, ya. Ayat permulaan surat itu membuat raja dan pendeta yang banyak hadir di sana menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, demi Tuhan, ayat-ayat ini, demi Allah, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat ini dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bersumber dari nur yang sama. Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy itu. Aku tidak dapat menyerahkan kepada kalian. Para utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berembuk kembali. Ya, jadi diusir tuh. Akhirnya diselesaikan. Saya nggak mau menyerahkan kepada kalian. Nah, para utusan itu yaitu Amr bin As yang waktu itu masih kafir, merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berembuk kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, besok aku akan mengatur sesuatu sehingga raja akan menumpas mereka, habisin mereka. Namun temannya satu ini agak lembut nih, tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, meskipun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita. Jangan gitulah. Tapi orang yang mengusul itu tetap bersikeras. Jangan begitulah, kata sahabatnya itu kepada Amr bin As.
Tapi Amr tetap nggak mau, pokoknya harus ditumpas, kayak gitulah, namanya masih kafir ya, si jahat pikirannya. Kalau kafir tuh jahat aja bawanya kepada orang Islam. Auzubillah. Ada juga sih kaum kafir yang baik, kaum kafir zimmi yang dia nggak ganggu. Ya kalau yang baik itu kita baik juga lah, kita juga nggak akan mengganggu saudara-saudara kita dari kaum Kristiani, Buddha, dan Hindu yang nggak zolim, yang nggak berbuat jahat juga kepada kaum muslimin. Saudara kan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali menghadap Raja Najasyi dan berkata, "Berkat Tuhan, orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Nabi Isa pada Isa, yaitu tidak mengaku Isa sebagai anak Allah." Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, pada hari kedua kami dipanggil lagi, dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Ada apa lagi nih? Kurang lebih seperti itu ya, kecemasan mereka. Meskipun demikian, kami tetap menghadap Raja. Ya, Raja bertanya kepada mereka, kepada kaum muslimin, bagaimanakah menurut kalian Nabi Isa? Bagaimanakah Nabi Isa menurut kalian? Nah, para sahabat menjawab, yaitu yang menjadikan juru bicaranya Ja'far bin Abi Thalib. Paduka Tuhan yang mulia, Nabi Isa alaihissalam menurut kami adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabi Allah, ruh ciptaannya, dan kalimatnya yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam diri Maryam, perawan yang suci, kata Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi berkata kembali, Nabi Isa pun tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu. Berarti sama, ya, Masya Allah. Ya, ada tuh memang dalam kitab Injil Barnabas, Injil yang benar-benar masih murni gitu ya, yang dipakai, yang artinya Injil yang Nabi Isa dulu diturunkan, nah, namanya Injil Barnabas. Kalau saya pernah dengar-dengar itu tentang video apa namanya kristologi ya, antara Kristen dan Islam, debat-debat. Nah, mungkin Raja Najasyi dulu itu Injilnya Injil Barnabas ya, sehingga sama. Nabi Isa pun tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu, kata Raja Najasyi. Para pendeta ketika itu saling berbisik tanda tidak setuju sama Raja Najasyi. Kemudian Raja berkata kepada pendeta itu, katakanlah apa yang ingin kalian katakan, kata Raja Najasyi kepada pendeta yang gak setuju tuh. Aku tidak akan mendengar perkataan kalian, karena perkataan orang Lam itulah yang benar, kata Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi pun kemudian mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepadanya. Jadi termasuk Raja Najasyi termasuk yang udah dikasih nih sama Amr bin As. Nah, akhirnya setelah penjelasan kaum muslimin yang begitu tenang, yang begitu mendamaikan, dan memang kebenaran, dan itu benar ya, berada di dalam Taurat Injil yang benar ya, yang nggak diselewengkan, dan akhirnya membuat luluh hati sang raja, pendeta-pendeta yang masih ada iman di dalam hati mereka ya, sehingga kata Raja Najasyi, kembalikanlah harta sama pengawalnya, kembalikan, saya nggak mau menerima ini ya. Tinggalkanlah di sini dengan aman. Dan mereka berkata kepada kaum muslimin, tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan didenda, akan dihukum. Selanjutnya ia mengumumkan barang siapa menyakiti kaum muslimin akan diberikan hukuman atau didenda. Ya, dari kitab Khamis. Dengan demikian kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut, sedangkan utusan orang-orang musyrik terpaksa kembali ke Mekah dengan hina. Orang kafir ke Mekah pun bertambah marah. Bersama dengan itu Sayyidina Raja Umar radhiyallahu pun memasuk Islam. Jadi setelah ada kabar itu, di tahun kelima itu Raja Najasyi membela Islam, orang-orang tahu nih, pulanglah mereka nih, Amr bin As dengan kecewa, dan orang kaum kafir yang ada di Mekah, mereka akhirnya bertambah marah kepada kaum muslimin, makin menjadi-jadi, makin gila kezaliman mereka terhadap kaum muslimin. Nah, dengan hal itu pula di tahun yang itu pula ketika Raja Najasyi memberikan suaka dengan aman, maka di saat itu Umar bin Khattab masuk Islam, Allah berikan hidayah ya, kalau nggak salah di tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad SAW, ke-6 kalau nggak salah ya. Bersama dengan itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu pun masuk Islam, sehingga menambah kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin, dan bagaimana sinar Islam itu menjadi padam, cahaya Allah itu menjadi padam. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi tidak bisa. Sesungguhnya cahaya Allah itu akan terus bersinar
dan sinarnya semakin lama semakin membesar sampai hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya para tokoh kafir Mekah mengadakan perundingan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau karena kabilah baginda Nabi SAW yaitu Bani Hashim. Ini dia kabilah adalah kabilah yang sangat besar dan kaum yang terhormat. Jadi biarpun sebagian besar belum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika baginda Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu akhirnya diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib yang merupakan pendukung utama daripada Bani Hashim. Jadi Muthalib ini pamannya Nabi ya, Abdul Muthalib ya. Nah itu dia. Kakeknya nih Abdul Muthalib ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pendukung Bani Muthalib ini merupakan pendukung utama daripada Bani Hashim. Adapun di pemboikot ini nih, orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Atau sebaliknya. Juga nggak boleh berjual beli. Nggak boleh juga tuh jual beli, kemudian berbicara dengan mereka. Bicara aja nggak boleh. Kalau ketahuan, tangkap, siksa. Gitu. Bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Berkunjung nih, misalnya orang beriman berkunjung ke Bani, nggak boleh, diboikot semua itu. Waduh kasihan sekali. Itu berlangsung selama 3 tahun. Begitu juga baliknya, Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan ini akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menyerahkan baginda. Jadi mereka tuh minta supaya Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Nggak diizinin lah. Gitu. Apalagi Nabi Muhammadnya orang yang baik, sayang. Insya Allah alahnya baik lembut kok mau di ini. Mereka tetap membela. Sekalipun di antara mereka, di antara kedua Bani tadi, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu belum sepenuhnya beriman kepada Allah dan kepada ponakannya Rasulullah SAW. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata. Mereka pun membuat sebuah keputusan tertulis, yaitu pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Ini tahun ke-7 kenabian. Umar bin Khattab tahun ke-6 ya. Beriman kepada Allah. Nah ini di boykot ini tahun ke-7 kenabian Nabi. Keputusan tertulis ini selanjutnya digantungkan di dalam Ka'bah agar semua orang menghormati dan berusaha untuk mematuhinya. Akibat keputusan itulah, sahabat para dermawan dimanapun Anda berada, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib terboykot dalam sebuah lembah di antara 2 buah gunung. Tidak seorang pun yang dapat menemui mereka dan mereka tidak dapat menemui seorang pun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari arah Mekah dan dari pedagang yang datang dari luar. Jika ada seorang dari mereka keluar dari daerah itu, dia akan disiksa. Jika ada yang menyampaikan suatu keperluan kepada mereka, mereka akan mendapatkan reaksi keras. Hanya sedikit perbekalan yang ada pada kaum muslimin saat itu. Kemudian mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan. Banyak yang meninggal juga tuh pada saat itu ya. Sehingga kaum wanita dan anak menangis dan menjerit kelaparan. Para tokoh yang sudah masuk Islam, penderitaan anak-anak dan wanita itu jauh lebih menyakitkan mereka daripada kelaparan dan penderitaan yang mereka hadapi sendiri itu. Seorang tokoh itu begitu. Jadi tokoh tuh dia merasakan penderitaan rakyatnya. Ya, jangan cuma senang-senang doang. Tokoh tuh, pemimpin tuh dia lebih menderita dahulu daripada bawahannya, rakyatnya. Sebaliknya kalau ada kebahagiaan dia terakhir, biarlah kebahagiaan itu pimpinannya dulu, rakyatnya dulu, baru pimpinannya kalau bahagia terakhir. Sama tuh kalau makan pemimpin jangan pengennya duluan. Harusnya makannya belakangan, baru duluan tuh silakan. Ya enggak, bawahan-bawahannya makan udah selesai, sisa baru pemimpin. Kalau sekarang kan enggak, pemimpin kan dia pengennya dihormati, diduluin ya. Nah, itu bukan pemimpin Islam. Jadi kalau Anda seorang pemimpin nih muslim, nah, termasuk saya nih, ini berlaku buat saya, ya enggak. Kalau Anda nih 4 saya, 1 Anda. Kalau begini kan 1 buat Anda, 4 saya. Mendingan saya 4 dah. Saya 1 Anda. Begini ya. Nah, kalau kita jadi pemimpin harusnya gitu. Kita belakangan, udah biarin dulu. Orang-orang dulu. Terutama di kalangan menengah ke bawah. Kaum duafa, fuqara, masakin. Baru kita terakhir. Nah, itu sebagai seorang pemimpin yang baik dan benar. Ya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah begitu, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Saudaraku, para dermawan dimana berada, jadi penderitaan anak-anak
Ibu-ibu kaum wanita itu lebih menyakitkan lagi daripada penderitaan dan kelaparan yang dihadapi para tokoh-tokoh. Selama 3 tahun berlalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun akhirnya berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat. Namun para sahabat tetap berpegang teguh pada agama dan bahkan terus menyebarkannya. Penderitaan dan kesusahan yang demikian berat itu dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita menganggap mereka sebagai teladan dan kita mengaku sebagai pengikut mereka nih. Kita nih, terutama saya nih. Kita memimpikan kemajuan seperti mereka, kemajuan Islam, ya kan? Pengen menang dalam perjuangan, memenangkan calon yang kita usung, ya. Namun renungkanlah dan fikirkanlah berapa besar pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum kepada kita. Sedangkan kita apa yang sudah kita lakukan demi agama kita? Untuk agama kita ini apa yang sudah kita lakukan? Untuk menjaga sholat 5 waktu di masjid aja kadang kita susah. Untuk baca Quran aja kita susah. Untuk saum sunnah aja kita susah. Gimana kita untuk berjuang menegakkan agama Allah, ya, untuk memberikan donasinya kepada kaum fakir masakin kita susah. Padahal bersedekah itu nggak mesti nunggu kaya. Kan kita berpikiran nih kalau kita masih susah, ya kan? Justru kita nih susah dengan kita sedekah, infak, sedekah, insya Allah Allah akan kaya kan? Kalau kita yakin. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa. Ya, justru dengan kita susah nih kita sedekah, insya Allah jadi Allah kayakan. Itu pemancing, sama tuh kita mau mancing nih. Kita pasti ngeluarin uang dong, beli alat pancingnya, kemudian beli makanannya, kailnya, beli makanannya, ular apa? Ya cacing-cacing lah gitu kan, beli, ngeluarin uang kan. Tapi tahu nggak setelah kita beli alat pancing, gitu, dapat ikan yang banyak. Itu namanya. Nah, jadi jangan takut. Justru ketika kita masih susah, kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Justru itulah mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, yuk bersedekah yuk di Peduli Rakyat Indonesia, ya. Jadi insya Allah kita bisa bantu salurkan kepada yang lain. Saya cuma bantu antum, para dermawan, termasuk saya, membantu untuk kita supaya kita tergerak untuk peduli. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan sempurna iman kita, ya, kalau kita nggak peduli terhadap kondisi keadaan saudara muslimnya yang lain. Kalau kita nggak cinta dengan saudara muslim kita, kepada kaum fuqara duafa, itu belum sempurna. Ngaku-ngaku aja kita beriman, kita sholat, tapi kita nggak peduli. Tanda terima iman seorang, di antaranya dia gemar bersedekah, dia gemar berinfak, dia gemar memberikan wakaf dan sebagainya. Itu tanda iman sempurna. Itu kita didik juga anak kita, istri kita untuk gemar bersedekah. Untuk di akhirat buat mereka juga semuanya. Ngedidik istri, anak, jangan melulu dengan memberikan fasilitas mewah-mewah. Anaknya akhirnya nanti nggak benar. Akhirnya anaknya udah kapasitas mewah, punya mobil, akhirnya dia berzina sama perempuan, pacarnya, nauzubillah. Itu kalau kita ngedidik anak terlalu memanjakan. Ya, istri juga akhirnya dia bersolek, ya, cantik apa, bermakeup semua. Akhirnya dia senang dilihat sama laki-laki lain. Sama kita biasa aja. Karena kita terlalu mendidik istri kita dengan harta, bukan dengan agama. Sehingga dia jauh dari Allah. Kalau dia jauh dari Allah, yang susah kita juga. Nah, kita yang capek-capek kerja, dia akhirnya bersolek dan sebagainya, kasih uang berapa yang minta, karena saking sayangnya. Padahal nggak gitu juga ngedidik istri dan anak. Didik istri, anak, dan diri ini dengan agama, dengan dekat sama Allah, pasti akan berbahagia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, sedikit kita cerita tentang Raja Najasyi. Raja Najasyi ini namanya Samah bin Ja'bar. Dia ini raja yang baik, adil. Jadi beliau ini dulu ayahnya seorang raja, ya, di zaman ketika dia masih, Raja Najasyi ini masih kecil. Nah, dia ini nggak punya anak kecuali satu anaknya, itulah Raja Najasyi ini. Nah, pejabat-pejabat, para pendeta di Habasyah ini, itu mereka bisik-bisik, ini raja kita nggak punya anak, cuma satu anaknya. Kalau nanti ada apa-apa dia meninggal, dia nggak punya keturunan lagi yang banyak, sedangkan saudaranya punya keturunan 12. Bahaya kita nih nanti, ya enggak. Akhirnya mereka bersekongkol jahat untuk membunuh ayahnya
Raja Najasyi. Akhirnya dibunuh. Nah, setelah dibunuh ayahnya Raja Najasyi, mereka udah gede, Najasyi ini khawatir lagi. Dia bilang sama saudaranya yang diangkat jadi raja, Paduka, raja, saya nggak mau nih kalau Paduka nggak bunuh si Najasyi ini, ya Asamah ini, karena bahaya nanti didendam kita yang dibunuh. Sebaiknya raja bunuh. Apa kata pamannya Raja Najasyi waktu masih muda? Kalian ini sejahat-jahatnya makhluk. Dulu ayahnya kalian bunuh, sekarang kalian perintahkan saya untuk membunuh anaknya. Tidak akan saya lakukan demi Allah. Tapi karena mereka ini kuat, persekongkolan para pejabatnya, sedangkan raja kuat, lemah, ya dia sendiri atau nggak banyak lah. Ya di situ kan di dalam pemerintahan kan memang harus ada fiksi-fiksi ya, sama lah seperti sini misalnya di rezim ini didukung sama partai ini ya kan. Nah, biar kuat supaya mereka mendapat dukungan kan, kalau nggak kan digoyang, dimakzulkan ya kan. Nah, mereka bersekongkol lah, raja-raja itu bersekongkol kepada pamannya daripada Asama bin Jabar atau Raja Najasyi waktu masih muda. Suruh bunuh nggak mau, akhirnya Raja Najasyi muda ini sebelum jadi raja akhirnya disingkirkan. Nah, ketika disingkirkan Allah marah karena ini orang baik Najasyi ini ya. Asama bin Jabar ini sebelum jadi raja orang baik, orang lembut dan calon pemimpin. Allah murka, disingkirkan, terjadilah hujan, angin, puting beliung, sampai roboh rumah yang ada ditempatin pamannya si Najasyi muda ini. Ya, roboh, akhirnya dia tertimpa. Berapa hari kemudian dia raja ini yang pamannya ini wafat. Nah, semua raja berkumpul lagi rakyat memilih pemimpin, siapa nih pemimpin. Nah, di antara mereka yang bijaksana, yang bagus. Nah, kan dia punya anak nih, pamannya ini 12 anak. Satu pun gak ada yang beres, gak ada yang benar, gak ada yang piawai lah, gak kredibel lah. Ya, sehingga yang pantas tuh kayaknya cuman si Najasyi, kata salah seorang mereka. Kalian gak akan temuin tuh kecuali anak yang kalian usir itu, yang ayahnya kalian bunuh. Dia aja, dia yang cakep memimpin, bagus dia, insya Allah negeri kita akan kuat, aman. Bener lah, akhirnya mereka dipanggil lagi, diangkat menjadi raja. Maka mereka memberi mereka nama Najasyi, ya nama sebenarnya Asamah bin Jabar, ya nama Islam ya, Najus ya, dari Habasyah atau dari negeri Afrika Utara, Ethiopia ya. Ini mohon maaf nih kalau saya ada dalam kata-kata ada salah dalam penyebutan daerah, karena saya bukan ahli sejarah, belum ya, dan saya bukan ustadz juga, jadi saya belajar, saya cuma baca-baca doang. Nah, dari yang terekam-rekam aja nih di otak saya sedikit, yang setetes ini ya, itu yang saya ungkapkan. Saudaraku para dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diangkatlah menjadi raja si Najasyi ini. Dan beliau memang seorang pemuda yang cerdas, lembut hati dan adil di Habasyah itu. Nah, itulah Allah utus nabi di zamannya dia diangkat jadi raja. Allah tetapkan Rasulullah ini sebagai nabi ya, sebagai nabi Allah. Nah, disitulah memang udah hikmah Allah, semua Allah atur semua skenario. Rasulullah lahir, ada ini, Rasulullah diangkat jadi nabi, ada tokoh yang adil. Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Allah, walaupun Rasulullah itu bebannya berat, tanggung jawabnya berat, tapi Allah tahu kemampuan Rasulullah itu mampu. Sama Allah ada solusinya sama Allah. Nih ketika nanti umatmu dia mengalami kezaliman demi kezaliman, ini solusinya nih. Di sebuah negeri di Habasyah ada seorang raja yang adil, yang udah Allah persiapkan sebelumnya. Subhanallah ya, begitu luar biasa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi, yang manusia nggak tahu, yang nabi nggak tahu aja Allah Maha tahu, karena Allah lah Rabb, Tuhan kita yang Maha mengetahui. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Sami', Maha mendengar, Alim, Maha mengetahui, melihat semua yang ada tersembunyi sekali. Saudaraku, akhirnya itulah diangkat menjadi raja. Itulah kisah tentang raja. Dan Raja Najasyi akhirnya dia beriman kepada Allah, beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terkagum-kagum dengan Rasulullah, melihat Rasulullah ini belum pernah ketemu dengan rajanya, tapi mereka melalui via surat, kirim surat, diutus dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka beriman. Awalnya nih ditentang juga oleh rakyatnya dengan berimannya Najasyi. Nah, sebagian pemberontaknya melawan. Nah, kata Najasyi ini kepada orang-orang yang udah menetap, kata nih disiapin 2 kapal. Kamu pergilah, kamu awasin aja. Kalau dilihat, kalau saya kalah, kamu pergilah kemana kamu suka. Tapi kalau lihat saya menang, kamu akan tetap kembali di sini dengan aman. Akhirnya Raja Najasyi menang.
karena Nabi beriman, ada sebagian pendeta yang nggak beriman marah gitu kan, mau memberontak, akhirnya tetap kekuasaan dipegang oleh Najasyi. Nah, sehingga sahabat-sahabat Nabi yang hijrah itu yang kedua itu masih tetap berada di wilayah Habasyah dengan aman. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW, nah di antara rombongan itu ada Ummu Habibah, ya, Abdullah bin Jahsy, dulu ada sahabat Nabi. Allah, itulah kita harus mohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita istiqomah. Abdullah bin Jahsy ini termasuk orang yang generasi sahabat, orang dia pertama hijrah ke Habasyah itu diantaranya adalah Abdullah bin Jahsy. Cuman sayang Abdullah bin Jahsy ini gemar dia minum minuman khamar sehingga hidayah Allah tertutup. Nauzubillah, ya Allah, semoga Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita udah beriman sama Allah nih, jangan melakukan perbuatan dosa yang membuat hidayah kita akhirnya tertutup sehingga Allah marah. Nah, kebiasaan Abdullah bin Jahsy ini, nauzubillah, senang minum khamar dan dia tertarik sama agama Kristen, sama agama Nasrani. Orang rajanya aja masuk Islam, dia tertarik malah, ya, namanya hawa nafsu, ya. Senang mengikuti hawa nafsu, minum khamar, mabuk-mabukan. Akhirnya masuk Kristen, nauzubillah. Sedangkan istrinya Ummu Habibah ini bin Abu Sofyan, anaknya Abu Sofyan itu muslim. Akhirnya kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan, dipilih juga sih, disuruh juga sama Abdullah bin Jahsy, kamu mau beriman tetap atau kamu ikut aku? Oh, dia nggak mau. Ummu Habibah ini nggak mau. Akhirnya dia tetap beriman. Akhirnya cerailah sama Abdullah bin Jahsy. Tapi hikmah di balik perceraiannya Ummu Habibah bin Abu Sofyan ini, justru ada karunia Allah yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepadanya. Apakah itu? Nah, nanti kawan-kawan kita bahas, ya. Ternyata Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Ummu Habibah bin Abu Sofyan, sehingga dia menjadi istri Rasulullah yang diwakilkan walinya Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi yang melamarnya. Wah, betapa senangnya, betapa bahagianya dilamar oleh manusia yang mulia, manusia agung. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mendengarkan cerita Nabi Muhammad, tergetar hati saya. Gak kuat mata saya, pengennya nangis aja. Rindu sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan saya cerita ini, Allah ridho, mudah-mudahan Rasulullah pun rindu dengan saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang mulia Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan pembacaan kisah ke-10 dari kitab Fadilah Amal ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, ridho dengan saya, dan ridho dengan Anda semua. Dan bagi Anda yang ingin terus mendukung dakwah ini, Anda bisa membantu memberikan donasinya yang tentunya untuk kaum fuqara, masakin, ya. Saya ingin tiap bulan tuh kita memberikan bantuan rutin kepada anak-anak yatim, anak piatu atau yatim piatu atau duafa, ya. Di sekitar Masjid Imam Bukhari ini ada sekitar 20 orang yatim piatu, ya. Jadi, dan belum lagi saya yang kerjasama dengan Rumah Yatim Al-Latif pimpinan Pak Lusino, itu ada 100 lebih, ya, berarti ada 150 lah. Nah, sementara ya kemarin alhamdulillah tuh, terima kasih, ada yang ngasih 250 untuk pengobatan Bapak Encu yang sakit stroke, kemudian 100 Ibu Jauria, 100 untuk yang Pak Encu juga sakit yang stroke, kemudian Pak Makmur Tridharma ngasih lagi 500.000 tuh, insya Allah untuk kaum yatim piatu, duafa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada lagi Bu Yani itu untuk pembangunan masjid, ya, pembangunan masjid yang akan dibangun di daerah Cibiuk, ya. Dari Bu Yani itu 500.000, ya, mudah-mudahan jadi amal soleh buat Bu Yani. Dan ada lagi Bang Ivan itu ngasih 50.000 untuk yatim piatu. Nah, itu masih sedikit, ya, artinya alhamdulillah, terima kasih, tapi masih untuk yatim piatunya masih belum cukup dan sebagainya. Nah, begitu juga bagi Anda yang ingin memberikan donasi baju baru, baju layak pakai, bagi kaum duafa masih diterima terus, nggak ditutup. Masa kita beramal soleh di bulan puasa doang. Bagi Anda yang baru terutama nih yang nonton video ini, silakan Anda hubungi Japri saya di WhatsApp 0896 7164 9857. Saya ulangi 0896 7164 9857. Mudah-mudahan pembacaan kitab Fadilah Amal ini Allah ridho sama kita, diampuni dosa kita. Kalau ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya. Ingat, saya bukan ustadz, saya hamba Allah pendosa, hamba Allah yang ingin memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki diri saya, Allah ampuni dosa-dosa saya dan dosa Anda semua, insya Allah. Kita tutup motivasi ini
kajian ini dengan baca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah para dermawan ya Allah. Ya Allah, balas kebaikan mereka, sehatkan mereka ya Allah, limpahkan rahmat dan karunia-Mu kepada mereka ya Allah. Anugerahkan para dermawan ya Allah, senantiasa ya hidupnya penuh berkah ya Allah. Ganti rezekinya ya Allah yang lebih banyak ya Allah, yang lebih banyak ya Allah, yang lebih berkah ya Allah ya Tuhan. Lindungi mereka para dermawan ini, istrinya, suaminya, anak-anaknya, kedua orang tuanya, adik kakaknya, saudaranya ya Allah, keluarga besarnya ya Allah, dari siksa kubur siapa neraka jahanam. Ya Allah ya Tuhanku, semoga ya Allah Kau mudahkan rezeki para dermawan ya Allah. Yang belum yang mendengarkan video YouTube ini ya Allah, semoga Engkau gerakkan hatinya ya Allah untuk gemar bersedekah berinfak untuk anak-anak yatim piatu dan untuk umat Islam demi majunya agama Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.